selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurma Syahyani dengan NPM 202414500231 dengan rekan saya Isna Ramadhani dengan NPM 2024 Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama, biologi, fisika, kimia, dan dari berbagai sudut pandang lainnya. Jadi ditonton sampai selesai ya. Menjelaskan asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama, biologi, fisika, kimia, dan dari berbagai sudut pandang lainnya. Asal-usul kehidupan manusia adalah topik yang kompleks yang dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, termasuk agama, biologi, fisika, dan kimia. Berikut adalah penjelasannya dari berbagai perspektif. Yang pertama, dari perspektif agama, setiap agama memiliki pandangan tersendiri tentang asal-usul manusia. Dari agama Islam, Kristen, dan Yahudi, manusia pertama adalah Adam dan Hawa, yang diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Tuhan memberikan ruh kepada manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Yang kedua, ada dari agama Hindu, yaitu manusia berasal dari penciptaan oleh Brahma, dewa pencipta yang menciptakan dunia dan makhluk hidup. Yang terakhir ada dari agama Buddha, yaitu tidak terlalu menekankan asal-usul penciptaan, tetapi lebih kepada siklus kehidupan atau samsara dan karma yang menentukan kelahiran kembali. Selanjutnya ada perspektif biologi dalam kurung evolusi. Dalam biologi, asal-usul manusia dijelaskan melalui teori evolusi oleh Charles Darwin. Yang pertama, makhluk hidup berevolusi melalui seleksi alam. Yang kedua, manusia modern dalam kurung Homo sapiens berevolusi dari nenek moyang primata sekitar 300.000 tahun lalu di Afrika. Yang ketiga, bukti fosil menunjukkan bahwa manusia berbagi nenek moyang yang sama dengan primata lain seperti simpanse. Yang ketiga ada dari perspektif fisika. Fisika menjelaskan asal-usul kehidupan dengan konsep pembentukan alam semesta. Yang pertama, alam semesta berawal dari Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Yang kedua, unsur-unsur dasar seperti hidrogen dan helium terbentuk melalui reaksi nuklir di bintang. Unsur-unsur lebih berat seperti karbon dan oksigen terbentuk. Yang ketiga, unsur ini kemudian menjadi bagian dari planet termasuk bumi. Selanjutnya ada dari perspektif kimia dalam kurung abiogenesis. Kimia menjelaskan bagaimana kehidupan bisa muncul dari materi tak hidup dalam kurung abiogenesis. Yang pertama, di bumi purba, atmosfer kaya akan gas seperti mentana, amonia, dan hidrogen. Yang kedua, percobaan nilai urei tahun 1953 menunjukkan bahwa senyawa organik seperti asam amino bisa terbentuk dari reaksi kimia dengan bantuan energi dalam kurung petir dan radiasi UV. Yang ketiga, molekul-molekul sederhana ini kemudian berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks seperti RNA dan DNA. Yang kelima, ada dari perspektif filsafat. Dalam filsafat, pertanyaan tentang asal-usul manusia lebih bersifat metafisik dan epistemologis. Yang pertama, materialisme, yaitu kehidupan berasal dari proses alami tanpa campur tangan supranatural. Yang kedua, dualisme, yaitu manusia terdiri dari tubuh fisik dan jiwa non-fisik. Yang ketiga, eksistensialisme, lebih fokus pada makna keberadaan manusia daripada asal-usul biologisnya. Lalu yang terakhir, ada perspektif dari antropologi dan sejarah. Yang pertama, antropologi melihat asal-usul manusia dari budaya dan perilaku. Selanjutnya, sejarah menelusuri perkembangan manusia
manusia dari peradaban awal hingga sekarang, seperti Mesopotamia, Mesir, dan Cina kuno. Dari berbagai perspektif ini, tidak ada satu jawaban yang mutlak. Setiap sudut pandang memberikan pemahaman yang berbeda tentang asal-usul kehidupan manusia. Selanjutnya menjelaskan proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Yang pertama ada sel mitosis. Mitosis itu pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Prosesnya berurutan mulai dari profes kromosom mulai terlihat. Metafes kromosom berbaris di tengah. Anafes kromatid ditarik ke kutub berlawanan. Lalu telofes inti sel mulai terbentuk lagi. Setelah itu ada sitokinesis, di mana sitoplasma membelah, dan akhirnya terbentuk dua sel baru. Ini ada tahapan berurutan. Yang pertama ada profes, lalu metafes, anafes, telofes, dan sitokinesis. Yang kedua ada sel amitosis. Amitosis itu pembelahan yang lebih simpel dan nggak pakai tahapan rumit seperti mitosis. Biasanya terjadi pada bakteri dan protozoa. DNA langsung membelah, lalu selnya membelah juga, tanpa harus melewati fase-fase tertentu. Amitosis DNA langsung membelah, lalu terpisah tanpa tahapan kompleks. Lalu ada teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah beberapa teori evolusi yang terkenal. Yang pertama ada teori Lamarck dari tahun 1744 sampai 1829. Teori evolusi berdasarkan penggunaan dan tidak digunakan. Jean-Baptiste Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat mengubah bentuk tubuhnya berdasarkan kebiasaan dan lingkungan, lalu mewariskan keturunannya. Lalu konsep utama use and disuse, pemakaian dan tidak pemakaian organ. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara yang jarang digunakan akan menyusut atau hilang. Lalu ada pewarisan sifat yang diperoleh, perubahan yang terjadi selama hidup. Individu dapat diwariskan keturunannya. Contohnya, jerapah awalnya berleher pendek, tapi karena mereka terus-menerus menjangkau daun yang pohon tinggi, leher mereka memanjang. Sifat ini lalu diwariskan. Kelemahannya ada, teori ini diterbantahkan karena sifat yang diperoleh selama hidup tidak diwariskan secara genetis. Lalu ada teori Darwin dari tahun 1809 sampai 1882. Seleksi alam. Charles Darwin mengemukakan teori evolusi berdasarkan seleksi alam setelah melakukan penelitian di Kepulauan Galapagos. Konsep utama ini variasi dalam populasi atau individu dalam suatu spesies memiliki perbedaan sifat, mutasi atau variasi genetik. Struggle for existence, perjuangan untuk bertahan hidup. Makhluk hidup ini harus bersaing untuk mendapatkan makanan dan bertahan dari pemangsa atau lingkungan yang berubah. Lalu ada survival of the fittest, yang paling cocok akan bertahan. Individu dengan sifat yang paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan berkembang biak. Yang terakhir ada pewarisan sifat. Sifat menguntungkan yang membantu kelangsungan hidup akan diwariskan ke generasi berikutnya. Contohnya ada burung finch di Galapagos memiliki
bentuk paruh yang berbeda, tergantung pada makanan yang tersedia di lingkungan mereka. Kelemahannya ada, Darwin tidak bisa menjelaskan bagaimana variasi muncul dalam suatu populasi, karena genetika belum berkembang pada masanya. Teori Darwin. Weismann membuktikan evolusi Darwin. August Weismann melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa teori Lamarck salah. Ia melakukan eksperimen dengan memotong ekor tikus selama beberapa generasi. Hasil eksperimennya, tikus yang lahir tetap memiliki ekor, meskipun induknya tidak memiliki ekor. Ini membuktikan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup tidak diwariskan, sehingga teori Lamarck salah. Evolusi terjadi melalui faktor genetik, bukan karena perubahan selama hidup. Teori Devers tahun 1848 sampai 1935. Teori mutasi. Hugo Devers mengembangkan teori evolusi berdasarkan mutasi. Ia mengamati bunga Anothera Lamarckiana Evening Primrose dan menemukan bahwa perubahan evolusi bisa terjadi secara tiba-tiba. Konsep utama evolusi tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bisa melalui mutasi mendadak yang diwariskan. Mutasi dapat menghasilkan variasi baru dalam spesies. Mutasi yang menguntungkan bisa bertahan dan menyebabkan munculnya spesies baru. Kelemahan teori ini lebih menekankan pada mutasi tanpa mempertimbangkan peran seleksi alam yang dijelaskan Darwin. Kesimpulan, Lamarck evolusi terjadi karena kebiasaan individu yang diwariskan keturunannya. Darwin evolusi terjadi karena seleksi alam. Individu yang paling cocok dengan lingkungan akan bertahan. Weismann membuktikan bahwa Lamarck salah dan sifat yang diperoleh tidak diwariskan. Devers evolusi terjadi karena mutasi mendadak, bukan perubahan terhadap seperti yang dikatakan Darwin. Teori evolusi modern sekarang menggabungkan teori Darwin dan Devers dengan genetika untuk menjelaskan bagaimana makhluk hidup berevolusi. Contoh hasil penelitian. Berikut beberapa studi kasus atau contoh penelitian yang mendukung teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori Lamarck jerapah berleher panjang. Lamarck jerapah awalnya berleher pendek, tetapi memanjang karena sering menjangkau daun tinggi. Bantahannya, genetika membuktikan bahwa perubahan karena kebiasaan tidak diwariskan. Lalu yang kedua ada teori Darwin. Burung fish di Galapagos. Burung fish memiliki bentuk paruh berbeda sesuai lingkungan. Penelitian Grant 1970-an, saat kekeringan burung terbaru kuat bertahan dan mewariskan sifat ini. Yang ketiga ada teori Darwin-Weismann, eksperimen tikus. Weismann memotong ekor tikus selama 22 generasi. Hasil semua tikus tetap lahir berekor, sifat yang diperoleh tidak diwariskan. Teori Devers, mutasi pada Evening Primrose. Devers menemukan mutasi mendadak pada tanaman Anothera Lamarckiana. Evolusi bisa terjadi tiba-tiba karena mutasi, bukan hanya seleksi alam. Yang terakhir ada evolusi modern, resistansi antibiotik pada bakteri. Bakteri bermutasi sehingga kebal terhadap antibiotik. Contoh evolusi yang masih berlangsung hingga kini. No one was able to explain the reasons behind it. Then in the early 1800s, a French naturalist and biologist, Jean-Baptiste Lamarck, took this challenge and developed a plausible mechanism for this change and proposed the very first full-blown theory of evolution in his book, Philosophie Zoologique. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.